Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Perindak ESDM Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Langkat menggerebek lokasi galian C ilegal kemarin. Penggerebekan ini dilakukan di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang dan Desa Payabakung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Penggerebekan dua lokasi galian C ilegal yang berada di luar titik koordinat ini diduga materialnya disuplai untuk proyek pengerjaan jalan tol Binjai Langsa. Adapun dua lokasi galian ilegal ini merupakan milik PT Anugrah Prima Perkasa dan CV Serasi Mandiri yang selama ini kerap melakukan kegiatan penggalian. Sebelumnya PT HKI selaku pengelola pengerjaan proyek jalan tol sudah menyurati PT Anugrah Prima Perkasa untuk tidak mensuplai material ke proyek pembangunan jalan tol karena terkait izin dan bekerja di luar titik koordinat. Namun nyatanya suplai material yang dilakukan pengusaha nakal ini masih terus terjadi dengan mengelabui PT HKI selaku penerima material. Saat tim terpadu melakukan penggerebekan di lokasi galian C ilegal ini, tidak ada satu alat berat yang melakukan aktivitas. Seluruh alat berat seperti dozer dan eskavator serta puluhan truk pengangkut material hanya parkir di lokasi galian C ilegal. Diduga operasi ini sudah bocor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan edukasi dan informasi agar para pelaku usaha pertambangan memiliki dokumen dan operasi produksi pertambangan sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Utara. Membuat surat edaran ke seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara. Edaran ini yang berisikan seluruh pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan dana APBD yang bersumber dari APBD provinsi ataupun kabupaten tetap harus menggunakan bahan material yang bersumber dari lokasi yang memiliki izin. Tentu itu upaya-upaya yang terus kita lakukan agar pelaku usaha juga bisa tertib dan memenuhi ketentuan. Bagi para pengusaha galian C yang masih melakukan kegiatan tanpa izin dan di luar batas titik koordinat, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan menindak tegas dan menghentikan aktivitas di lokasi galian ilegal. Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi kembali melakukan razia gabungan di tempat hiburan dan kos-kosan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dari hasil razia, sebanyak 49 pengunjung terjaring petugas di lokasi yang berbeda. 5 diantaranya positif dan langsung diamankan petugas. Masih tingginya angka peredaran narkoba yang ada di Sumatera Utara, terutama di wilayah Kota Tebing Tinggi, sebanyak 49 pengunjung di lokasi yang berbeda berhasil terjaring. Semua pengunjung yang terjaring langsung dilakukan tes urin di tempat. Hasilnya 5 dari 49 pengunjung yang dilakukan tes urin dinyatakan positif. Langsung diamankan ke kantor BNN Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander S. Soki mengatakan razia hari ini di beberapa lokasi BNN langsung melakukan tes urin di tempat. Hasil tes urin ditemukan 4 orang dinyatakan positif pengguna narkotika jenis amfetamin atau sabu-sabu dan 1 lagi positif pengguna sabu. Pada razia tersebut tidak ada ditemukan barang bukti seperti sabu-sabu dan barang bukti lainnya di lokasi, namun kelima pengguna narkoba yang positif langsung diamankan di kantor BNN Kota Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. 4 orang positif menggunakan narkotika jenis amfetamin atau metafetamin atau sabu dan 1 orang positif ganja. Dan berdasarkan penggeledahan tidak terdapat barang bukti di TKP dan terhadap 5 orang tersebut kita amankan di BNN Kota Tebing Tinggi.
Sementara itu, upaya perburuan para bandar dan kurir narkoba di wilayah hukum Polres Sergai terus dilakukan di Dusun 3 Desa Jambur, Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana petugas berhasil mengamankan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana pelaku Riki Andiar yang merupakan warga Dusun 3 Desa Jambur, Pulau Kecamatan Perbaungan. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip ukuran sedang diduga berisikan narkotika berjenis sabu dengan berat 3,17 gram, satu dompet hitam, dan uang hasil penjualan narkoba sabu jenis sabu sebesar Rp172.000. Nah, ada satu orang laki-laki memang sudah sangat meresahkan. Sepertinya sudah kebal hukum, seperti itulah yang disampaikan kepada kita dari masyarakat. Sehingga kita perintahkan personil kita untuk melakukan penyelidikan. Benar hasil penyelidikan personil sehingga langsung dilakukan tindakan saat itu juga, melakukan penangkapan, dan barang bukti juga bisa kita temukan dari tangan dia langsung. Kita ke informasi lain pemirsa, aksi pencuri di toko pakaian di Jalan Willem Iskandar, Penyambungan Mandailing Natal terekam kamera CCTV. Di video tersebut terlihat 3 pakaian berhasil dicuri. 3 orang yang turun dari dalam mobil Avanza berwarna hitam di depan toko Ciolah Busana di Jalan Willem Iskandar, Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Ketiga orang tersebut, 2 perempuan dan 1 pria, terekam kamera pengawas mencuri pakaian. Pada aksinya, 3 orang ini terlihat 1 orang mengalihkan perhatian pemilik toko, sedangkan 2 orang lagi melakukan aksinya mencuri pakaian. Pada kamera ini terlihat seorang perempuan berjilbab hitam dan memakai kacamata memasuki pakaian ke dalam bajunya. Pelaku keluar menuju mobil yang mereka tumpangi. Aksi perempuan berhijab tersebut terekam kamera pengawas sebanyak 3 kali. Pemilik toko mengetahui aksi pencurian yang dilakukan 3 orang ini setelah memutar kembali video kamera CCTV. Akibat aksi pencurian dengan modus pura-pura menawar baju ini, pemilik toko mengalami kerugian dan melaporkan aksi ini kepada kepolisian. Datang turun berdua, 1 orang terakhir turun kan, ya nggak ada interaksi kita sama yang terakhir itu, ya diambil itu celana 100 yang ini, yang 2 mengalihkan perhatian saya di dalam sana kan, nggak nampak di sini. Jadi itu apa yang diambil Bang? Celana ini agak 5-7 potongan lah kurang lebih. Langsung cabut gitu Bang? Ya. Nah itu Nggak langsung cabut, dia 2 kali ngambil gitu. 2 kali ngambil ya Bang ya? Namun pemilik toko masih menunggu etikat baik ketiga orang tersebut untuk mengembalikan barang yang sudah mereka curi. Pemirsa, 2 orang pemuda pencuri tabung gas 3 kg di satu kafe viral di media sosial. Saat melakukan aksinya terekam kamera CCTV. Inilah aksi kedua pelaku pencuri tabung gas terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di satu kafe yang berada di Jalan Sum, Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Aksi berawal saat 2 pria menggunakan sepeda motor sedang mengamati satu kafe. Melihat situasi kafe sedang sepi, 1 orang masuk dengan cara membongkar gembok pagar. Hanya hitungan menit pelaku melancarkan aksinya, berhasil membawa 3 buah tabung gas ukuran 3 kg. Pekerja kafe Irwansyah mengatakan hilangnya tabung gas baru diketahui sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat saat istrinya datang dan melihat pintu gerbang sudah terbuka. Setelah diperiksa bagian dalam, ternyata ada tabung gas yang hilang. Kalau dari CCTV Bang, kurang lebih 2 orang Bang. Nengok situasi, mereka membongkar gembok. Setelah terbongkar, dibuka pintu separuh dan masuk dan membawa 3 gas Bang. Berarti yang hilang 3 gas ya Bang? 3 gas Bang. Mereka pelaku sendiri Bang menggunakan sepeda motor nggak? Kalau dari rekaman CCTV ya Bang. Kenal nggak Bang sama pelakunya? Nggak kenal Bang. Korban lalu mengunggah rekaman video CCTV ke medsos dan berharap agar pelaku secepatnya tertangkap. Pemirsa, mulai Januari 2024 mendatang, pemerintah Kota Medan akan memberlakukan denda sebesar Rp10 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan untuk masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Deli.
Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution menyampaikan pada tahun depan, pemerintah Kota Medan akan menegakkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Medan akan memberlakukan denda sebesar 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 3 bulan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Deli. Setelah 64 hari kerja, pihaknya akan memberlakukan perda tentang pembuangan sampah yang sudah ada selama ini. Bobi menambahkan jika sudah disampaikan ke jajaran kewilayahan terutama camat, saat proses pembersihan sudah terlihat lokasi mana yang menjadi titik-titik penumpukan sampah. Lokasi tersebut harus menjadi pantauan serius jika perlu pihaknya akan memasang CCTV sebagai alat monitoring untuk mengetahui titik mana saja yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Nanti setelah selesai pekerjaan 63 hari ini, dan nanti hitungannya bulan Desember, setelah selesai 63 hari ini akan kita berlakukan perda tentang pembuangan sampah itu. Yang sudah lama di sini, ada Pak Ketua DPR juga di sini. Nanti kurang lebih di bulan Januari 2024 siapapun yang membuang sungai di Sungai Deli ini akan kena denda 10 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Itu akan kita terapkan. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut menyelenggarakan kegiatan bersama, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dikemas dalam bentuk tablik akbar, menghadirkan penceramah kondang Ustadz Riza Muhammad bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Medan. Dalam ceramahnya, penceramah Riza Muhammad menyampaikan kegiatan Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah ini selain menyampaikan suri tauladan Rasulullah SAW juga mengingatkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berkumpul di majelis bisa meningkatkan tali silaturahmi. Tidak ada kekuatan tanpa silaturahmi. Dengan silaturahmi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Lebih lanjut, Ustadz Riza Muhammad mengajak kaum ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dapat menjaga kebersihan hati. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak umat muslim yang memperingatinya sebagai wujud rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Banyak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan budaya daerah masing-masing. Memperingati Maulid Rasulullah SAW ada teladan yang mesti diambil. Salah satu hikmahnya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Selain taat, kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Wanita adalah fondasi kehidupan, bukan cuma untuk rumah tangga, tetapi untuk kehidupan dunia akhirat. Wanita yang soleha akan membuat hidup ini lebih berkah dunia akhirat. Maka harus ditata dari pribadi yang indah dan menuju keluarga. Bagusnya negara sebab tonggaknya keluarga yang bagus. Bagusnya rumah tangga sebab ada al-mar'atus salihah. Titin Sumarni selaku Ketua Majelis Taklim Az-Zahra menyampaikan terkait penyelenggaraan kegiatan ini dan mengajak para hadirin untuk senantiasa meneladani perilaku dan sifat baginda Rasulullah. Karena inti dari perayaan ini adalah tidak sekedar merayakan kelahiran Nabi, akan tetapi bagaimana umat Islam mengimplementasikan sifat dan perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang bisa diambil hikmahnya dari tausiah peringatan Maulid Nabi ini, yakni meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi juga untuk menjalin silaturahmi sesama kaum ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Az-Zahra Muslimah Sumut. Dengan terjalinnya silaturahmi sesama jamaah, maka akan terbina masyarakat yang rukun dan damai juga mendapatkan berkah. Majelis Taklim Az-Zahra Sumatera Utara sampai dengan hari ini kita mengadakan tablik akbar yang antusiasnya luar biasa dari daerah-daerah, semua hadir, ketua-ketua Majelis Taklimnya juga hadir, dan undangan kita alhamdulillah sebagian hadir juga.
Pesan saya berharap seluruh jamaah yang hadir, khususnya perempuan-perempuan di Sumatera Utara ini lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperti dengan tema kami istiqomah dalam menggapai ridha Allah. Ya, pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, alumni SMP Negeri 1214 Kota Medan, Sumatera Utara menggelar serangkaian acara di salah satu kafe di Kota Medan dengan mengusung tema meningkatkan persaudaraan, suasana berlangsung penuh hikmat. Puluhan alumni SMP Negeri 1214 Medan menggelar serangkaian acara di salah satu kafe di Kota Medan guna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi, acara ini digelar juga sebagai ajang silaturahmi antara sesama alumni SMP Negeri 1214 Medan yang hingga kini masih terus menjalin kekompakan. Peringatan Maulid Nabi juga dijadikan sebagai ajang refleksi diri keagamaan dan meneladani sikap Nabi Muhammad yang menjadi junjungan umat manusia. Meski telah berusia tidak muda lagi, puluhan alumni SMP Negeri 1214 Medan ini tampak masih memiliki semangat kebersamaan yang cukup tinggi. Salah seorang senior alumni SMP Negeri 1214 Medan, Dr. Muhammad Syafril Harahap mengatakan, acara seperti ini kerap digelar sebagai wujud menyambungnya tali silaturahmi dan kebersamaan antar sesama alumni meskipun kini telah disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Tujuannya adalah memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuai dengan tema yang kita usung adalah bagaimana meningkatkan silaturahmi antara sesama alumni SMP Negeri 12 dan 14 khususnya yang ada di Kota Medan, sehingga dengan acara ini persaudaraan, ukhuwah Islamiyah sama alumni itu kita tingkatkan bersama-sama. Tidak hanya peringatan Maulid Nabi, perayaan hari besar keagamaan lainnya juga kerap digelar sebagai momentum kebersamaan sesama alumni SMP Negeri 1214 Medan. Acara diakhiri dengan tausiah keagamaan dalam konteks meneladani sikap Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan umat manusia. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pengrajin batu bata di Mandailing Natal keluhkan kenaikan harga beras. Para pengrajin batu bata yang hidup dengan penghasilan rendah, mereka juga tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH.
Puluhan lapak para pengrajin batu bata secara tradisional yang setiap hari beraktivitas untuk mencari nafkah di perbukitan Desa Jambur Padang, Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Seperti pasangan suami istri Ahmad Gani dengan Setia, mereka mengaku sudah 2 tahun menekuni pekerjaan mengolah tanah merah menjadi batu bata. Lahan yang mereka kerjakan ini milik orang lain yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk mengolah batu bata. Pak Sutri ini hanya bekerja mengharapkan gaji Rp200.000 dalam Rp200 dalam satu biji batu bata. Setiap harinya mereka mampu mengolah batu bata sekitar 500 hingga 1000 biji batu bata. Dari jumlah batu bata yang harus dikerjakan setiap harinya, mereka mendapatkan gaji Rp80.000 dan Rp120.000. Pekerjaan mengolah tanah merah menjadi batu bata ini tidak setiap harinya mendapatkan panggilan dari pemilik lahan. Mereka dipanggil bekerja jika ada yang memesan batu bata partai besar. Pak Sutri, 2 anak ini tergolong keluarga miskin. Mereka mengeluh dengan naiknya harga beras. Gaji yang mereka dapat dari pengrajin batu bata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak jarang mereka meminjam uang untuk membeli beras. Mereka juga belum terdaftar dalam bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nggak mencukupi dari sini untuk beli beras atau gimana? Nggak cukup. Nggak cukup karena masih banyak biayanya. Tapi sebelumnya nggak pernah dapat PKH? Belum pernah. Terus ada nggak harapan kakak biar termaksud terdaftar di PKH, bantuan PKH itu kak? Mudah-mudahan kalau bisa ada Om, kalau bisa ada. Harapannya gitu? Harapannya kayak gitu. Mereka berharap perhatian pemerintah agar mereka bisa mendapatkan bantuan sehingga beban mereka bisa berkurang. Pemirsa, salah satu cara untuk memelihara kesehatan jantung dapat dilakukan secara rutin dengan berolahraga untuk meminimalisir risiko terjadinya gagal jantung dan membuat jantung jadi lebih kuat. Seperti yang dilakukan karyawan-karyawati TVRI Sumatera Utara di halaman TVRI Jalan Putri Hijau, Medan pagi tadi. Kegiatan senam bersama yang dilakukan rutin setiap hari Jumat menghadirkan para instruktur senam. Senam jantung sehat dengan mengikuti musik dan gerakan dari instruktur senam memberikan manfaat dengan aktif secara fisik, dilakukan penyegaran agar badan tetap sehat dan bugar. Senam jantung sehat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan agar jantung terus bekerja dengan baik. Salah seorang instruktur senam, Risma, mengatakan senam jantung sehat membuat tubuh lebih berkeringat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Fungsi dari senam jantung sehat yakni membuat aliran oksigen ke seluruh tubuh meningkat, otot jantung lebih kuat, dan membuat jantung bekerja lebih optimal. Gerakan senam jantung sehat cukup bervariasi, terdiri dari gerakan senam aerobik dan kecepatannya juga beragam, yakni dengan gerakan maju dan melompat ringan. Sangat besar manfaatnya bagi kita karyawan-karyawan TVRI, juga khususnya masyarakat seluruh Indonesia, bahwa senam jantung sehat itu adalah salah satu pemicu kesehatan untuk jantung kita, bukan tubuh kita juga, tapi untuk jantung kita. Harapan kita kalau bisa senam jantung sehat itu dilaksanakan seminggu 2 kali, minimal seminggu sekali. Semua kalangan usia bisa melaksanakan kegiatan senam jantung sehat. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya seluruh masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita gerakan senam jantung sehat. Usai senam gerakan jantung sehat selama 20 menit dilanjutkan dengan gerakan pendinginan sekitar 10 menit agar tubuh tetap lentur dan kuat sehingga gerakan yang telah dilakukan dapat kembali ringan. Senam jantung sehat juga dapat dilakukan secara rutin di rumah agar jantung tetap terjaga dan sehat. Wisata alam Arung Jeram memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari sejuknya air sungai dan pemandangan indah alam sepanjang sungai, membuat kian banyak wisatawan ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin ini. Objek wisata Arung Jeram di Desa Simonis, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, berlokasi di kaki Bukit Barisan, memiliki suasana alam yang masih asri, jauh dari pencemaran dan polusi. Wisata Arung Jeram ini dapat dinikmati semua kalangan dengan fasilitas yang masih dalam kategori standar, yang membuat wisata Arung Jeram ini semakin diminati wisatawan lokal karena masyarakat di kawasan sungai sangat mendukung adanya wisata tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung. Kepala Desa Simonis
Amrul Dalimunte mengatakan, selain objek wisata Arung Jeram, di lokasi ini juga terdapat sebuah goa alami yang dapat dijadikan para wisatawan untuk mengabadikan foto. Potensi wisata alam yang terdapat di Desa Simonis ini dianggap memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan geliat kepariwisataan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepala desa berharap agar seluruh masyarakat dapat menjadikan Desa Simonis menjadi citra pariwisata yang menyenangkan sehingga setiap wisatawan yang datang akan menjadi media promosi untuk menyampaikan keindahan alam dan keramah tamahan masyarakat yang ada di Desa Simonis. Selain daripada Arung Jeram, kita juga punya ada di sini namanya goa alami yang sudah terbentuk, dan itu akan bisa kita bentuk, kita bangun menjadi spot foto sehingga ketinggiannya sangat indah apabila kita memandang ke bawah. Satu, kemudian yang kedua, view pemandangan yang ada di daerah sungai, di kiri kanan sungai ini sangat indah, Pak. Hutannya masih asri, belum dirusak, masih alami, sehingga kalau kita melakukan perahu rafting itu sangat sejuk sekali. Ya, informasi tersebut pemirsa sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.